yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga di kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul dan berwajah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat kita salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli yang senantiasa kita rindukan syafaatnya. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi ratusan kata dengan judul pidato kepada kedua orang tua. Hadirin, saya mau tanya, di dunia ini siapakah orang yang paling berjasa kepada kita? orang tua. Ya, kedua orang. Sungguh tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang paling berjasa kepada kita adalah kedua orang tua, ibu dan bapak. Ibu telah mengandung, melahirkan, membesarkan sejak dalam kandungan hingga selesai sekarang. Yang perempuan jadi cantik-cantik, yang laki-laki jadi ganteng-ganteng. Betul apa betul? Terus apa yang harus kita lakukan pada kedua orang tua? Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, yang artinya, dan kami telah perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Dapatkah kita membayangkan betapa besar jasa kedua orang tua? Saat ibu mengandung, mau tidur susah, terlentang susah, terkurang Susah, apa-apa ibu, susah, mau mandi dibawa ke kebun, dibawa ke pasar, di bawah, ke kantor, di bawah, ke WC. Puncaknya adalah saat melahirkan. Entah berapa darah yang dikeluarkannya, keringat yang dialirkannya, nyawa taruhannya. Setelah anaknya lahir, disambutlah dengan senyum kasih sayang, lalu diberi ASI, diberi makanan, diberi pakaian, dan masih banyak lagi. Tapi sangat disayangkan, di zaman sekarang ini banyak anak yang baru mengakui kedua orang tuanya hanya gara-gara merasa dirinya sudah pintar dan kaya. Padahal kata Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, dihibun ada semalam, surga di bawah telapak kaki ibu. Surga di telapak kaki ibu, baktilah engkau kepadanya. Engkau kaya tapi durhaka pada ibu, apa
Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Lalu apa saja jasa Bapak? Sebagai bibir kopi yang ini, Bapak mencari nafkah tanpa kenanglah siang dan malam. Tak peduli panas membakar kulitnya, hujan mengguyur tubuhnya. Demi apa teman-teman? Demi Demi mendapatkan rezeki untuk kalian, demi menyekolahkan kalian, demi mendapatkan sesuap nasi untuk kalian. Lalu, bagaimana cara kita berakhlak kepada kedua orang tua? Menurut saya, caranya bisa dengan 3M. Dengan apa, teman-teman? 3M. M yang pertama, menghormati kedua orang tua. Jangan sampai kita menghina dan merendahkannya. Ingat, mindur, mendenjrok, angkatlah derajatnya, tutupi aibnya. M yang kedua, menaati kedua orang tua agar kita mendapatkan ridhonya. Sebab Rasulullah bersabda, ridhallahi fi ridha walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pula pada kemurkaan kedua orang tua. Dan M yang terakhir, mendoakan kedua orang tua dimanapun dan kapanpun. Marilah di sini, di waktu ini, kita mendoakan kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, kesimpulannya adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sesekali kita mencari anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bayu santan dicampur ketan, nyumun mengapunten sedulur kalpatan.